Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam Ibu Haja Asma Aziz. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Hikam Kiai Haji Muhammad Irfan Khalili MHI. Yang terhormat Kepala Madrasah Al-Hikam Ibu Haja Maftuha Mustikawati SAG MPD. Dan yang kami hormati kepada para pemateri yang hari ini. Selamat pagi semuanya Pak, Bu. Dan juga yang terhormat Bapak Ibu Guru Madrasah Al-Hikam serta semua teman-teman yang berbahagia. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan yang terang benderang, yakni adinul Islam. Baiklah teman-teman semuanya, hari ini adalah hari Karir Day Madrasah Al-Hikam, Madrasah Alia Al-Hikam, di mana nantinya kita akan ada pemateri yang ada di depan ini akan memberikan wacana apa sih nantinya ketika kedepannya kalian lulus dari madrasah itu ngapain aja. Bisa nanti teman-teman semuanya bertanya jawab dan mendengarkan dengan seksama. Tapi sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan surat Al-Asri bersama-sama sebanyak 3 kali. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Berikutnya adalah langsung sambutan dari Ibu Kepala Madrasah Al-Hikam Ibu Haja Maftuha Mustikawati SAG MPD. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat Ibu Haja Asma Aziz selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Yang terhormat para ini orang-orang muda, anak-anak muda yang luar biasa ya. Ada Bu siapa, saya kok enggak ketemu ada Ibu ini. Lailul. Gimana? Ibu Lailul. Ibu Lailul, sebentar. Saya ngerpek dulu. Nggak kenal maka tak sayang. Bentar. Ya, yang terhormat adik ya. Kalau ibu kan tua bener udah ya. Jadi adik Lailul Rahmaniah SST. Beliau ini programmer ya. Iya, itu nak. Hari ini kalian itu ya yang seneng utak-atik itu ya. Kemudian ada Mas Ahmad Rizal. Ini suaminya murid saya, lo tua kan ibu ya. Suaminya murid ibu. Beliau ini arsitek, alumni UIN Malang. Sama nih, kita satu alma mater.
Kalau saya masih IAIN dulu tuh, zaman tua ya. Kemudian ada Mas Muhammad Ilham Ahya, ya. Ini pelaut. Ini sesuai dengan lagu anak-anak waktu saya kecil. Ingat kalian? Apa? Hah? Nenek moyangku seorang pelaut itu ya. Itu kan? Ngono ta lagune. Enggak pernah kecil berarti kalian kalau aku seorang kapiten tuh. Terus ya, kalau berjalan aku seorang loh podo tambah iku. Ora podo. Ya, anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikasih nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul dengan agenda yang luar biasa, Career Day. Ini kayaknya satu-satunya di Jombang ini yang kita berani mengambil sebuah keputusan, dan tidak semua madrasah itu memikirkan kelak anak-anaknya itu mau kemana. Yang ada ndang metu ndang wes gak nyumpeki sekolahan, yang ada begitu mungkin loh ya. Tapi kami tidak, kami memikirkan bahwasanya kalian harus mengisi hari-hari kalian dengan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Mohon maaf, kalau aliyah biasanya kan ngambil jurusannya syariah, kemudian tarbiyah, bahasa Arab, kemudian pendidikan agama Islam, kemudian pokoknya sing mambu surga jarine, ya jarine mambu surga jarine. Saya ingin bahwasanya kalian itu nanti bisa mengisi ruang yang di dalam benak kalian mungkin selama ini tidak terfikirkan. Kalian pernah tidak berpikir ketika berjalan pulang yang rumahnya Jakarta naik kereta api, tahu gak iki gawene seperti piye yo? Kok iso dua wasak mini terus, pernah nggak kalian berpikir begitu? Adakah sekolahnya sekolah kereta api? Kak paling, pokoknya itu tuh omah bu, laopo. Nah ini nih, kalian harus mengambil sebuah momen di mana kalian itu bertemu dengan banyak hal, kemudian berpikir ya opo iki carane. Sama hanya ketika kalian naik ferry atau naik kapal laut, ya. Kok iso ya kapal laut itu kok gak tabrakan nang ngene kan karo embong rek nang di laut itu ya ora ono lampu merah ya ora ono ya enggak ada kan, enggak ada, wis pokokan laut lepas kok iso gak tabrakan. Sama halnya ketika naik pesawat, kok iso ya pesawat ini kan ora ono lampu merah kok ono. Itu loh nak, harus terfikirkan ketika kamu dimanapun berada. Hal yang keinginan tahuan itu harus dimunculkan. Tidak sibuk dengan HP-nya ketika dimanapun gak ngurus, pokoknya aku HP-an. Hari ini tidak laku. Pemuda yang dia tidak mau bergerak, pemuda yang tidak punya keinginan, pemuda yang malas, yang tidak kuat, itu tidak laku hari ini. Karena mungkin apa yang mereka inginkan untuk masa depan itu hilang, jange. Saya ingin jadi ini, ternyata hilang. Profesi itu hilang, kan kemungkinan juga sekarang banyak kan ya. Yang profesi hilang itu karena tidak sesuai dengan zaman. Nah itu anak-anak, sehingga momentum hari ini kita sengaja nih yang muda-muda yang kita hadirkan, yang tua-tua minggir dulu ya, supaya kamu enak nanyanya sekolahnya di apa dan harus bagaimana, disiapkannya mulai kapan, apakah cita-cita itu moro-moro teko ketika sekolah. Kan tidak, ketika kuliah kan pasti jurusan yang kita ambil itu karena kita punya saya ingin ini makanya kuliahnya di sini kan begitu ya. Contoh Mas Rizal ini arsitek, ketika kalian melihat bangunan yang tinggi kok iso iku ya opo ya iku ya gawene piye, artinya kan ada ilmu masing-masing. Gereja itu yang bangun wong Islam, iso-iso saya ngaras arsiteknya ya wong Muslim, tukangnya ya wong Islam. Semua apa ya bisa berkontribusi gitu loh. Dan tanya no, kamu nggak usah tanya aku nggak ingin kayak Bu Ika, jadi ya ojo kayak aku yoan ya. Gak
sumpek muasi Bu Ika, makan aku gak kepingin kayak Bu Ika. Ya enggak apa-apa ya. Tapi bagaimana kamu bisa berangan-angan untuk masa depanmu kelak dengan kegiatan Kader Day ini? Saya ingin hari ini ketika kalian mendapatkan sebuah ilmu dari beliau-beliau yang luar biasa ini, kamu pulang dari ruang sini tuh langsung ting otakmu, aku kudu rajin sekolah, mereka aku kepingin ini. Nah ini loh nak yang ibu inginkan dan semua gurumu inginkan. Mudah-mudahan kegiatan yang perdana ini pertama belum pernah kami lakukan. Ya alhamdulillah sat hanya berapa hari ketemu jodohnya. Beliau yang biasanya melaut kemana-mana ternyata juga ada di rumah. Dan sepupunya Bu Elok, sepupunya Bu Umi Asmaro, beliau suaminya murid ibu Bu Laili yang dulu pernah diajar sama Bu Laili, beliau suaminya. Artinya apa, keterikatan ternyata ya kan begitu. Dah itu mungkin anak-anak dari saya mohon maaf nggak bisa mengawal sampai selesai karena saya juga harus berbagi dengan kegiatan ada studi banding dari madrasah lain. Harapan kami manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sekaligus doa penutupan yang akan disampaikan oleh Ibu Ika. Terima kasih. Bisa minta tolong ditutup saja jendelanya? Ya, biar tidak terlalu ramai dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadziniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wardina wardu anna ya dal jalali wal ikram. Rabbana waj'alna auladana wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wa ahli tuqah wa ahli ilmi wa ahli sadaqah wa ahli ibadah wa la taj'alna wa iyyahum minal syarri wad dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sampaikan terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, saya panggil teman-teman aja ya. Yes. Karena hari ini kita kedatangan kakak-kakak yang cantik dan kakak-kakak yang ganteng. Nanti acara ini akan dipandu langsung oleh Bapak ganteng juga, yakni Bapak Yakin. Silakan monggo Bapak Yakin. Baiklah, demikianlah saya sebagai Master of Ceremony undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk acara berikutnya sepenuhnya akan disampaikan dan akan dipandu langsung oleh Pak Yakin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, oke. Senang sekali di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Yakin. Saya yang akan memandu talk show pada pagi hari ini dengan judul Karir Day MA Al-Hikam Jombang. Persiapkan masa depanmu sejak sekarang. Nah, di sini teman-teman tentunya sudah punya harapan ya,
sudah punya harapan di masa depan itu pengen berkarir di bidang apa nih. Cuma mungkin ada yang bingung strateginya apa ya buat mencapai karir itu. Atau mungkin ada juga dari teman-teman di semua itu yang bingung, saya nanti kedepannya pengen berkarir di bidang apa nih. Nah, pada pagi hari ini akan dibahas dan diulas tuntas oleh pembicara-pembicara yang sudah hadir di sini, yang sudah keren-keren di sini. Maka dari itu nanti jangan segan-segan untuk memberikan pertanyaan yang menurut kalian bingung, atau mungkin untuk memacu ide atau memacu strategi supaya nanti kalian dapat menjalani atau mendapatkan karir yang baik. Oke, selanjutnya saya akan membacakan pembicara kita pada pagi hari ini. Pembicara yang pertama yaitu ada Mbak Lailur Rahmania. Beliau adalah alumni Teknik Informatika dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Sekarang beliau merupakan owner dari Aksana Indonesia. Yang kedua, beliau juga owner PT Orion Solusi Teknologi. Beliau juga sebagai tim leader mediaberempat.com dan berkabar.id. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah ya, baik ya. Tepuk tangan buat Mbak Lailur Rahmania. Untuk pembicara yang kedua, tadi Bu Ika sudah memperkenalkan, beliau adalah suami dari Bu Leli. Kayaknya yang tahu Bu Leli anak kelas 12 ya sepertinya ya. Pernah waktu itu mengajar biologi di kelas 10, sama waktu kalian kelas 9 mengajar IPA di kelas waktu MTS ya. Beliau merupakan alumni Teknik Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim. Beliau sekarang menjalani profesinya yang pertama sebagai arsitektur, yang kedua sebagai konsultan persetujuan bangunan gedung, yang ketiga sebagai komanditer CV Adikarya. Beri tepuk tangan buat Bapak Ahmad Rizal ST. Untuk pembicara yang ketiga, beliau yang paling muda di panggung sini ya. Beliau merupakan alumni D3 Politeknik Maritim Negeri Indonesia Semarang. Dari D3 Teknik Ketata Laksanaan Pelayaran Niaga, beliau sekarang menjalani sebagai operasional di PT Dharma Lautan Utama. Beliau yang bernama Muhammad Ilham Ahya. Nah, untuk sesi diskusi kali ini nanti kita ada 3 sesi. Yang pertama ada sesi pemaparan materi yang akan diberikan oleh pembicara yang sudah hadir di sini. Insya Allah nanti akan dipaparkan 30 menit untuk masing-masing pembicara. Yang kedua sesinya yaitu adalah sesi tanya jawab. Nanti setelah pembicara memaparkan materinya, silahkan memberikan pertanyaan kepada setiap materi atau untuk semuanya boleh. Untuk sesi yang ketiga nanti adalah penutup. Oke, kita langsung saja untuk yang sesi pertama. Untuk pembicara yang pertama insya Allah akan dibawakan oleh Mbak Lailur Rahmania. Monggo, silakan. Beri tepuk tangan untuk Mbak Lailur Rahmania. Sedangkan yang lulusan diploma atau sekolah vokasi kayak aku di Politeknik itu ada 250-an orang yang nganggur. Ternyata angkanya ini meningkat jadi 14%. Nah, aku berharapnya teman-teman di sini itu jadi bagian yang 86%, bukan yang 14% ya yang nganggur. Setuju? Yeah. Next. Nah, ini angkanya rata-rata di 1 juta tiap tahun. Next lagi, Mas. Nah, ini juga berita menarik banget nih. 10 jurusan kuliah yang ternyata lulusannya itu nyesel. Nah, bukan berarti 10 jurusan ini jelek, enggak. Yang salah jurusannya atau orang yang kuliah di jurusan itu? Orangnya, bukan salah jurusannya, bukan salah kampusnya. Orangnya yang salah milih jurusan, gitu loh. Jadi jangan sampai kalian jadi bagian yang nyesel ini ya, Rek. Next, Mas. Nah, ini ternyata banyak mahasiswa itu salah jurusan. Penyebabnya itu ada 5. Yang pertama, ikut-ikutan temen. Wah, ini bahaya ini, Rek. Harus punya pendirian sendiri.
karena temennya aku mau jadi dokter, mau jadi dokter, mau jadi dokter, oh berarti aku juga harus jadi dokter. Enggak, temanku masuk tarbiyah, aku juga harus tarbiyah. Yo, belum tentu gitu loh. Jadi jangan ikut-ikutan temen. Yang kedua, terlalu banyak mendengarkan saran. Pak Deku pengen aku jadi pengacara, Bu Deku pengen aku jadi dokter, ibuku pengen aku jadi guru. Waduh, susah ini. Aku jadi Superman aja apa gimana ini kan? Bingung itu. Nah, terus yang ketiga, alasannya itu menerima beasiswa. Biasanya beasiswa itu nggak mungkin ujuk-ujuk kalian dapat beasiswa. Pasti kalian harus nyiapin berkas, milih jurusan, terus apply beasiswanya. Nah, apply beasiswa atau submit berkasnya itu kan kalian dengan sadar jurusan apa yang mau dipilih. Nah, ini jangan sampai salah jurusan. Yang keempat, ngikutin orang tua. Nah, padahal kadang-kadang orang tua juga nggak tahu nih jurusannya itu melajarin apa. Pokoknya anakku kuliah aja gitu. Nah, yang terakhir ini minim pengetahuan tentang jurusannya. Nyambung ya sama yang keempat tadi. Karena minim nggak tahu jurusan ini belajar apa, lulusannya jadi apa, akhirnya asal aja. Terus akhirnya kayak memenya ini, ya udahlah tak ini aja, tak hadapi walaupun sambil nangis dikit gitu ya, walaupun salah jurusan gitu. Next. Nah, ini aku mau jelasin dikit tentang IT. Kalian tuh mikirnya apa sih kalau dengar jurusan IT? Ada yang bisa jawab? Hacker. Oke, hacker. Berarti bayangannya anak IT itu pakai hoodie, kacamata hitam di depan laptop, layarnya hitam, terus teksnya hijau-hijau gitu ya, kayak hacker gitu ya. Jadi nggak kayak gitu, Re. Jadi programmer ini kalau meme-nya ini kan dia mikirnya, oh aku masuk IT, jadi programmer kayak Bill Gates. Belum tentu. Terus mikirnya what my father think I do. Dikiranya kalau jurusan IT bisa benerin ini laptop, bisa benerin CPU gitu ya, bisa install Windows, bisa benerin mesin cuci gitu, kira-kira. Dikira bisa servis gitu. Padahal di kuliah nggak diajarin tuh nyervis laptop tuh, nggak ada itu mata kuliah nyervis laptop. Nah, padahal di jurusan IT itu yang dipelajari itu kebanyakan 4 ini. Logika algoritma, problem solving, matematika statistik, sama bahasa pemrograman. Wah, ini makanya bukan berarti kalian yang suka di depan komputer, aku nanti jurusannya apa ya? IT wes. Aku kan bisa komputer. Loh, tunggu dulu. Di depan komputer itu kalian ngapain? Nah, kalian itu ngapain? Maksudnya gini. Kalau kalian itu sukanya desain pakai Photoshop di depan komputer, apakah cocok jurusan IT? Harusnya masuk DKV, harusnya masuk desain, bukan IT gitu loh. Nah, IT itu kebanyakan matematika dipakai, logikanya dipakai, bahasa pemrograman ini juga banyak banget. Nah, nanti kalau lulus biasanya spesialisnya itu spesifik di satu pemrograman. Contoh, misalkan ini iPhone ya, aplikasi di iPhone itu pakai bahasa pemrograman apa? Namanya Swift. Kalau di Android nanti ada lagi Kotlin. Nah, kalau kalian buka web kayak Facebook, Google dan lain-lain, kebanyakan itu pakai PHP. Nah, mungkin ada sebagian yang tahu ya, yang suka ngotak-ngatik IT. Coba next mas. Nah, terus di IT itu prospeknya gimana sih Mbak di dunia kerja? Ada yang nggak tahu dari salah satu logo ini? Tahu semua kan? TikTok. Siapa yang nggak tahu TikTok? Instagram. Siapa yang nggak belanja di Shopee sekarang? Tokopedia. Bayar paling gampang pakai OVO. Kita tersesat sekarang udah ada Google Maps. Ini semua pakai IT. Nah, IT itu di jurusan IT itu nggak cuma make, bukan cuma user, tapi kita yang bikin. Kita yang bikin TikTok, kita yang bikin IG, kita yang bikin Tokopedia, kita yang bikin Shopee, OVO, Google Maps, kita yang bikin. Kita kreatornya, bukan usernya, bukan penggunanya. Itu IT. Jadi misalkan teman-teman di sini ada yang suka main Mobile Legends.
Nah, di IT itu bukan main Mobile Legend, tapi bikin Mobile Legend-nya. Jadi game developernya itu IT. Oke, next mas. Nah, kamu nanya, ini nanti di skip aja karena ada tanya sesi jawabnya di akhir. Next mas. Nah, ini aku mau kasih resep gimana caranya biar nggak salah jurusan. Jadi kalau katanya Pak Lek Benjamin Franklin gitu ya, dengan gagal merencanakan, ternyata kita itu bersiap untuk gagal. Artinya gini, kalau kalian mau nemuin Pak Yakin ke Surabaya, itu tujuan kalian berarti kan udah clear nih. Oh, Pak Yakin di Surabaya lagi di UNER gitu ya. Oh, berarti aku dari Jombang ya itu harus ngapain dulu nih? Oh, naik kereta, berarti harus pesen tiketnya dulu. Jam berapa? Nyampe di Surabaya nanti di stasiun mana? Nanti dari stasiun Gubeng misalkan, nemuin Pak Yakin itu lewat mana? Di UNER. Itu jelas, roadmap-nya jelas, rencananya jelas. Sama kayak menentukan jurusan kuliah. Jangan jurusan kuliah deh, menentukan cita-cita. Kan karena tadi masalah kuliah kan ada yang bilang mungkin penting, mungkin enggak ya. Jadi bisa jadi jalannya enggak lewat kuliah gitu loh. Nah, ini resepnya. 3 ini resepnya, stepnya. What, why, sama how. Nah, yang pertama apa yang ingin dicapai? Yang kedua kenapa ingin mencapai itu? Yang terakhir bagaimana cara mencapai itu? Ini kebanyakan orang itu kebalik. Bagaimana dulu, baru what sama why-nya itu ditemuin di belakang. Wes pokoknya aku kuliah sih, engkau kerja opo, dadi opo, dipikir mburi. Ah, ini salah. Jangan sampai kayak gitu. Jadi rencanakan dulu, apa dulu, mau jadi apa dulu. Alasannya mau jadi itu kenapa? Baru cari caranya, jangan kebalik. Jangan asal action langsung eksekusi. Wes pokoknya aku kuliah ngambil jurusan ngawur, nanti jadinya apa? Pikir terakhir. Nah, jangan kayak gitu. Next, next. Nah, yang pertama merencanakan. Caranya gimana? Cari dulu what-nya. Kalian tuh sebenarnya pengen apa? Pengen mau jadi dokter? Ya mau nggak mau memang harus kuliah kalau dokter. Mau jadi chef, mau jadi juru masak, bisa kuliah bisa enggak. Tapi kan caranya nanti banyak gitu loh jalannya. Jadi tentukan dulu 5-10 tahun ke depan tuh kalian mau jadi apa gitu. Misalkan mau jadi programmer. Oh, 5-10 tahun itu aku bayangin aku di depan laptop punya perusahaan, punya tim banyak kayak startup di Google. Nah, itu bayangin. Ngebayangin itu udah setengah bener. Setengah benernya lagi itu merealisasikan, mewujudkan yang dibayangin tadi. Kalau ngebayangin aja nggak berani, ngebayangin aja males, gimana mau merealisasikan? Gitu loh. Nah, tujuannya mau nyari Pak Yakin ke UNER aja nggak ada gitu loh. Aku nggak ngerti Mbak, aku mau ke Surabaya apa mau ke Mojokerto apa mau ke Malang loh. Nah, terus pesan tiketnya mau kemana? Kan bingung. Jadi what-nya ini temuin dulu, tentukan dulu. Next one. Terus why? Cari alasan kenapa. Misalkan mau jadi programmer, kenapa harus jadi programmer? Mau jadi dokter, kenapa harus jadi dokter? Dampaknya apa ke diri kita? Dampaknya apa ke masyarakat luas? Cari alasannya. Kalau alasannya kuat, biasanya how-nya, caranya, seberat apapun dilakuin biasanya. Jadi alasannya ini harus kuat dulu. Next. Nah, yang terakhir how-nya. Jadi kalau kalian masih ngambang nih, gimana sih nentuin cita-cita? Dipikir dulu. Jangan ikut-ikutan teman tadi ya. Kalau udah nemu, baru dicari tahu. Misalkan ada yang pengen jadi programmer, cari tahu di Google. Tahu kan caranya nyari tahu di Google? Buka google.com. Nah, nanti diketik aja. Apa yang dipelajari di jurusan teknik informatika? Apa yang dipelajari di jurusan tarbiyah misalkan? Ya nggak apa-apa, kalau mau jadi guru nggak masalah gitu loh. Yang penting alasannya harus kuat dulu tadi dan siap. Nah, yang kedua tuh kesiapan diri. Kalau udah tahu di teknik informatika ini banyak matematikanya, tanya ke diri sendiri, siap gak?
Nah, nggak siap, berarti skip, cari jurusan lain yang sesuai. Gitu. Nah, terus cari tahu juga di Google, prospeknya 10 tahun ke depan nih seperti apa. Terus tanyakan, nah ini mumpung nih, ada aku sama mas-masnya ini. Tanya ke orang yang sedang atau udah lulus dari jurusan itu. Tanya sebanyak-banyaknya. Nah, baru nanti kalau udah yakin, bikin strategi, bikin rencana, baru dijalankan gitu. Jadi jangan tiba-tiba bikin strategi, bikin rencana, pokoknya aku kuliah ngawur, nanti jadi apa, wah ini bahaya ya. Buang-buang waktu rek, 4-5 tahun kuliah, lulus terus bingung kerja apa ya enaknya, wah. Harus ditentukan dari sekarang. Next. Nah ini contoh, misalkan aku pengennya jadi techpreneur, wah techpreneur ki opo mbak, teknologi entrepreneur misalkan. Pengusaha yang ada di bidang teknologi, misalkan wordnya apa, aku pengen punya perusahaan teknologi skalanya itu di internasional misalkan, aku enggak mau cuma skalanya nasional. Terus cari alasannya kenapa, misalkan aku pengen memudahkan orang yang pekerjaannya itu manual berulang-ulang, sekarang pakai digital, 1 detik selesai, otomasi semua. Terus yang kedua, aku pengen buka banyak lapangan pekerjaan, biar nggak jadi yang 1 juta orang tadi. Ya. Jadi aku juga berharap teman-teman di sini, ya nggak harus semua lah, minimal ada 1 atau 2 orang yang mau ngambil challenge, mau ngambil tantangan untuk jadi pengusaha. Oke? Ya. Yang terakhir misalkan pengennya bebas finansial, ya udah realistis aja ya, pengennya dapat duit gitu. Nah, terus yang terakhir itu how-nya. Gimana mau jadi programmer? Oh, berarti aku harus kuliah di IT, teknik informatika. Terus gimana jadinya programmer tapi juga pengusaha? Oh, berarti aku harus memperluas relasi, memperluas networking. Aku harus ikut komunitas pengusaha, aku harus ikut komunitas IT, harus aktif. Jadi anak IT itu nggak cuma introvert yang di depan komputer diem, nggak bisa komunikasi sama orang gitu ya. Jangan. Terus yang terakhir misalkan karena IT ini misalkan hari ini ada versi 1, minggu depan udah versi 2, minggu depannya lagi versi 3, cepet banget perkembangannya. Mau nggak mau kita harus upgrade skillnya, harus berkembang terus, nggak bisa stuck. Kalau stuck terus jangan di IT gitu. Nah ini kalau katanya Mbah Einstein ini ya, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Aku pernah nanya OB di kantorku di Jakarta tuh, Mas, sampean itu sebenarnya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi pemain sepak bola mbak? Keren ya. Mas, seminggu, sebulan main bola berapa kali? Nggak pernah mbak. Keren. Mau jadi pemain sepak bola tapi nggak pernah main bola. Kalau katanya Mbak Einstein, gila orang ini. Melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi berharap hasilnya beda. Lo nggak pernah nggak pernah main bola kok bisa mau jadi pemain sepak bola ya. Males kok, nggak pernah olahraga, nggak pernah gerak, terus berharap dia jadi Ronaldo gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah ini kesimpulannya, kuliah itu penting apa enggak rek? Mungkin ya, kalau mau jadi notaris mau nggak mau kuliah, harus ngambil S2. Mau jadi dokter mau nggak mau kuliah. Tapi kalau mau jadi chef, mau jadi entrepreneur, harus kuliah nggak? Belum tentu. Nah, jadi tentukan tujuannya dulu, baru caranya. Jangan kebalik. Siap? Oke, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Lailur Rahmania. Oke, tentunya di sini teman-teman sudah mempersiapkan pertanyaannya, tapi ditahan dulu. Kita nanti ada sesi tanya jawab di akhir sesi ya. Untuk pembicara selanjutnya yaitu dari Pak Rizal, Ahmad Rizal. Monggo silakan. Beri tepuk tangan untuk Pak Rizal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizal. Niki saya mau cerita cerita aja ya, karena untuk materi-materinya sudah disampaikan sama Mbak Lailul. Di sini saya cerita tentang karir saya, arsitek. Awal karir saya itu pertama saya kuliah di Arsitek UIN Malang. Nah, di situ saya ngapunten Bu, saya agak grogi. Saya boleh sama duduk aja nggih? Nggih. Saya mau cerita perjalanan karir saya. Saya lulus dari SMA 3 Jombang. Di situ saya ngambil jurusan di bidang arsitektur. Di bidang arsitektur UIN Maliki Malang. Di sana untuk untuk karir pertamanya saya mengambil arsitektur itu ilmunya dari dasar saya menggambar. Jadi sederhana, untuk harus seneng gambar. Nah, untuk di dalam kuliah tersebut itu saya banyak berpikir, di kuliah arsitektur itu apakah cuma gambar aja sih? Nah, di situ ternyata itu banyak sekali ya yang harus dipelajari. Nah, salah satunya itu mekanika teknik, terus sama kalkulus. Lah, di situ sangat berhubungan dengan matematika. Jadi nggak hanya menggambar saja. Awal saya mengambil jurusan arsitek itu jadi di luar ekspektasi saya. Awalnya dari hanya menggambar itu dituntut untuk bisa menghitung juga. Nah, di situ setelah lulus dari arsitek, saya menjalani karir di Malang. Itu magang di PT BSMU. PT BSMU ini bergerak di bidang kontraktor. Nah, di situ lulus dari kuliah arsitek itu saya banyak belajar. Ternyata kuliah di teknik arsitektur itu benar-benar belum siap untuk menjadi seorang arsitek atau siap untuk bekerja. Jadi untuk siap di situ, di jurusan arsitek dia tidak diajari spekulasi untuk menjadi seorang penggambar. Jadi lebih banyak ke pembentukan SDM seperti pengenalan bentuk dan lain-lain. Jadi untuk dasar-dasar menggambar seperti gambar di komputer seperti AutoCAD dan SketchUp itu kita harus belajar kembali. Terus setelah berkarir di Malang, saya
bekerja di Jombang sendiri. Nah, di Jombang ini saya menjadi karyawan di CV Pilar 17. Di CV Pilar 17 ini saya sebagai prinsipal arsitektur. Jadi prinsipal arsitek ini sebagai sebagai ide dasar untuk mendesain. Nah ini dalam di kantor CV Pilar 17 ini saya banyak belajar juga terkait mendesain sebuah bangunan dan pertamanan di situ. Contoh-contoh pekerjaan yang sudah saya kerjakan di CV Pilar 17 ini diantaranya trotoar Wahid Hasim, Taman Kebon Rojo, sama gedung Pemda yang baru. Pada tahun 2018 sampai sekarang saya mendirikan usaha bersama teman-teman, dan saya sebagai pemilik CV Andi Karya. Ini saya rasa cukup dulu untuk ceritanya, nanti di sesi tanya jawab mau Bu Ika. Ngapunten. Oke, tepuk tangan lagi untuk Pak Rizal. Kalau kalian dengar tadi ya, perjalanan karirnya itu ternyata luar biasa. Jadi mulai dari lulus arsitektur ternyata paham kalau ternyata lulus aja itu masih belum cukup gitu ya Pak ya. Ternyata masih perlu banyak belajar lagi gitu kan ya. Terus nanti ada belajar, tadi ada SketchUp, ada Google SketchUp ya, Google SketchUp, terus sama aplikasi yang lainnya itu ternyata butuh belajar lagi. Walaupun mungkin di kuliah itu juga sudah diperkenalkan atau mungkin dipelajari. Nah, itu nanti mungkin juga buat inspirasi untuk teman-teman semua. Jadi yang dipelajari di kelas itu belum tentu tidak berguna gitu ya. Akan berguna ketika langsung menghadapi di lingkungan yang aslinya. Terus kemudian tadi setelah dari Malang terus ke Jombang, bahkan sekarang sudah sampai menjadi pemilik dari suatu perusahaan. Kemudian karirnya meningkat. Semoga nanti menginspirasi ke teman-teman semua. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Pak Rizal. Nah, untuk sesi tanya jawab pada Pak Rizal akan kita lanjut nanti pada sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya, untuk pemateri yang ketiga yang paling muda di panggung ini, Mas Ilham, monggo silakan. Mohon izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya sudah siang, untuk mempersingkat waktu nanti kita agak cepat dikit aja. Saya juga menyiapkan cuma 7 slide aja. Kelihatannya sudah pada ngantuk ini. Pasti pada lemes. Sekolah yang lain hari Imlek libur. SMA 1, 2, 3 libur. Cuma di sini yang masuk, hebat. Pasti rasanya pahit. Nah, seperti jamu itu pahit. Ayo kita mari minum jamu biar sama-sama sehat. Emang butuh puasa, mukso. Nah, dari sini saya akan memaparkan presentasi dari saya. Success story as Tyler. Tyler ya, bukan Tyler. Kalau Tyler itu penjahit.
Kenapa saya pilih background wanita? Karena tidak semua sailor itu pria, pasti ada wanita. Ada satu kapal Pertamina satu set itu krunya wanita semua. Itu menjadi contoh dari Indonesia. Indonesia memang hebat. Dan 50% pelaut di dunia itu dari Indonesia, selebihnya Filipina. Dari sini saya Lanjut ke pertanyaan kedua, ini kayaknya untuk semuanya ya sepertinya, untuk semua pemateri. Ini bagaimana sih caranya biar kita memilih jurusan yang tepat gitu loh. Ya, boleh ke Mbak Nia dulu. Tadi kan sempat tak kasih resep. Jadi kalau misalkan belum tahu, ya dicari tahu. Tapi sebenarnya kalau mau cari tahu kita tuh basicnya apa sih, kita itu bisanya apa, ada beberapa tools atau alat yang bisa dipakai. Contohnya tes MBTI, ada yang tahu MBTI? Kayak INTP, INFP gitu, nggak tahu. Coba nanti kalau lagi di depan laptop ya, di searching di Google. Jadi tes MBTI gitu ya. Pakai HP bisa, pakai HP bisa. Nah, nggak ada ini ya, waktu untuk di depan laptop TIK atau apa gitu. Ya, apa namanya istilahnya nanti kalau semisal teman-teman itu butuh apa namanya menggunakan HP atau laptop sesuai dengan aturan kita ya, apa izin terlebih dahulu ya, sehingga nanti Bapak Ibu guru akan bisa mengizinkan dan keperluannya untuk apa ya, untuk yang punya kendala seperti yang anak pondok. Oke, boleh dilanjut Bu, apa Mania? Ya. Jadi nanti kalau misalkan ada kesempatan atau dibolehin buka internet gitu ya, coba dicari tes MBTI. Nah, tapi yang jadi acuan itu dicoba dicari nanti hasilnya itu misalkan kalau aku itu hasilnya biasanya INTP. INTP itu introvert, terus intuisinya jalan, terus thinking, sama P-nya ini saya lupa nih. Tapi intinya INTP itu ahli logika. Dan ternyata saya juga baru tahu kalau programmer itu memang INTP biasanya, orang-orang INTP gitu. Nah, cuman bahayanya adalah kalau itu dijadikan acuan banget di semua aspek kehidupan gitu. Contoh misal, aku kan introvert nih. Kalau aku mengacu ke hasilnya MBTI, aku akan masuk ke zona nyaman. Aku nggak mungkin bicara di depan kalian, kan aku introvert, kan aku pemalu. Aku kan nggak bisa ngomong di depan banyak orang gitu. Nah, bukan berarti introvert itu pemalu, nggak bisa komunikasi, nggak bisa jadi public speaking gitu, enggak. Introvert itu cuma masalah recharge energi aja gitu. Aku lebih suka sendiri gitu, kan nggak setiap hari gitu loh ketemu banyak orang. Nah, jadi bukan hasil yang harus dipatuhi benar-benar gitu loh MBTI, cuma untuk ngebantu aja. Nah, biasanya dari MBTI itu ada banyak, nanti ada kok hasilnya. Oh, aku itu cocoknya di pengacara misalkan. Oh, profesi yang cocok sama kepribadianku itu ini, itu ada semua. Tapi hanya untuk bantuan ya, jangan dijadikan acuan. Kalau aku introvert berarti aku nggak bisa ngomong, nggak bisa berorganisasi gitu, jangan gitu. Itu sih, itu salah satu tools saja. Mungkin mas-masnya ada tips lain untuk milih jurusan yang tepat. Oke, jadi dari Mbak Nia tadi itu pakai apa namanya MBTI ya atau INTP kalau nggak salah. Oh itu hasilnya. Jadi itu semacam web atau web ya, itu berbasis web. MBTI ya, MBTI bacanya ya. Itu dari Mbak Nia bahwa apa namanya itu hanya bantuan gitu kan ya. Itu hanya bantuan dan selanjutnya atau sepenuhnya sudah pasti dari hati sendiri ya kan ya. Oke, kita lanjut. Mungkin Mas Ilham ada apa namanya saran tentang ini, bagaimana sih biar kita berada di jurusan yang tepat? Saran dari saya yaitu yang tahu kemampuan diri kita ya kan diri kita sendiri.
Jadi kita yang mengetahui passion kita bukan dari orang lain. Jadi ikutilah kata hati kalian. Oke, dari Pak Rizal mungkin. Jadi menurut saya kita supaya tahu kita benar untuk mengikuti jurusan tersebut itu dari hal sederhana saja sih. Jadi hobi kalian itu apa sih aslinya? Yang paling mudah di situ. Misal memang hobi itu tidak merangkum ke jurusan manapun ya. Kita nggak harus selalu satu jalan dengan yang kita hobi. Misal kita hobi sepeda, lah hobi sepeda itu ada tangga sih jurusannya, kan nggak ada. Nah mungkin yang paling mudah mungkin jurusan olahraga. Lah jurusan olahraga itu rata-rata juga pendidikan ya Pak ya. Kalau untuk jurusan olahraga yang dia memang urusannya untuk turnamen terus gitu kan nggak ada. Nah sebenarnya untuk salah jurusan itu tidak ada Pak istilah salah jurusan itu. Salah jurusan itu jadi kita mengacu pada keilmuan dulu lah. Ilmu itu meskipun jadi kuliah itu ada dua. Kuliah itu dari segi keilmuan sama briefing kerja. Kita nanti ke arah mana? Kalau kita ke keilmuan itu kan istilah ilmu itu kan kita itu nggak boleh berhenti sampai selesai kuliah saja Pak ya. Jadi kita harus mencari ilmu itu terus menerus, nggak berhenti. Nah kalau yang kita bicarakan karir itu istilah salah jurusan itu ada. Jadi istilah karir itu berarti kita mandang kuliah itu sebagai briefing kerja, bukan dari segi keilmuan. Nah itu nanti yang bisa memandang itu dari teman-teman sendiri. Jadi nanti kita mau jadi apa dan kita mau menuntut ilmu seperti apa, gitu aja. Ya saya rasa itu aja cukup. Beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Terus ada pertanyaan nih, ini kayaknya khusus Mbak Nia ini kayaknya, karena Mbak Nia yang jurusan D4. Apa sih bedanya lulusan D4 dengan S1 dan prospek kerjanya itu lebih menjanjikan yang mana? Oke. Jadi kalau D4 sama S1 itu sebenarnya setara. Tahu bedanya SMA sama SMK enggak? Apa bedanya? Enggak tahu. Oke, magang kerja gitu ya. Teori. Benar, teori sama praktek. Kalau di SMA atau aliyah mungkin lebih banyak teorinya daripada prakteknya ya. Tapi kalau di SMK kan sampai ada labnya, jadi sampai prakteknya itu banyak. Sebenarnya sama. Diploma atau sekolah vokasi kayak politeknik itu 60-70% itu praktek. Kayak aku di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya di PENS itu lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Jadi tiap hari bikin laporan praktikum terus gitu. Sama kayak anak SMK. Nah, kalau universitas S1 itu lebih banyak teorinya daripada prakteknya biasanya. Sama kayak anak SMA. Nah, lebih siap kerja mana? Ya karena aku cuma punya pengalaman sekolahnya di Politeknik ya. Aku merasanya sih Politeknik lebih siap kerja. Karena lebih banyak prakteknya, terus di lapangan juga lebih, biasanya anak-anak itu lebih upgrade. Di lapangan tuh apa sih yang dibutuhin gitu, daripada cuma teorinya doang. Karena teknologi itu tadi kan berkembang terus kan. Kalau nggak update ketinggalan jauh. Itu. Oke.
lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini berarti khusus tuh Mbak Nia lagi berarti ya, Aiska ya. Ini untuk menjadi programmer kalau semisal tidak punya basic matematika, betul seperti itu? Ya, Oh, ya oke, gimana oke, ya? oke. Kalau nggak salah seperti ini. Ya. Jika tidak punya basic matematika gitu ya, maksudnya matematikanya nggak sebegitu bagus nih, terus tapi apa namanya pengen masuk ke teknik informatika itu gimana pendapatnya Oh, Mbak oke. Nia? Jujur sebenarnya kalau udah kerja nggak dipakai. Matematika tuh nggak dipakai sebenarnya. Tapi matematika itu ngajarin kita alur berpikir yang terstruktur sebenarnya. Sama kayak caraku ngasih resep tadi. Sama kayak kalau kalian baca resep bikin soto, itu kan terstruktur banget tuh. Step by stepnya itu kayak gini. Oh, tujuannya itu ini, maka caranya seperti ini. Sama, IT juga kayak gitu. Matematika itu ya dibutuhkan di beberapa bagian, tapi nggak semuanya. Kalau memang spesialisnya mau ke research, kayak ke penelitian, itu memang banyak metode yang pakai matematika. Tapi kalau mau ke developer, nggak terlalu banyak dipakai matematikanya sebenarnya. Apakah bisa mengikuti? Ya tinggal kalian mau ngikutin apa enggak. Karena kalau aku pribadi, yang jadi saingan atau kompetisi itu anak SMK malan. Karena aku basicnya kan SMA, IPA, nggak tahu pemrograman. Sedangkan temanku sekelas itu ada yang anak SMK dari jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi udah canggih ini. Aduh, aku masih SMA IPA nggak tahu apa-apa, saingannya anak kayak gini nih di kelas. Ya memang lebih jago, tapi kan sekarang eranya kan bukan kompetisi Pak ya, kolaborasi gitu. Jadi kalau bisa belajar sama yang lebih jago, minta diajarin, belajar bareng, itu sih kalau aku. Ditemenin bukan dimusuhin. Gitu. Oke, berarti istilahnya walaupun tidak punya matematika yang bagus itu masih bisa gitu ya. Hanya saja matematika ini bisa mendukung alur berpikirnya nanti ketika kalian melakukan pemrograman saat di jurusan IT. Oke, Aiska, ada yang belum saya jawab? Ada yang belum kejawab? Sudah? Sudah. Oke. Untuk yang terakhir ini dari dari request saya nih, untuk Mbak Nia, untuk Pak Rizal, untuk Mas Ilham. Kira-kira ada saran nggak atau tips untuk teman-teman semua gimana bisa mencapai atau menggapai karirnya supaya mendapatkan karir yang lebih bagus kelak, dan mungkin perlu disiapkan nih mulai dari sekarang karena masih kelas 10, kelas 11, kelas 12. Monggo mulai dari Mbak Nia dulu. Tips ya, kalau aku bisa balik ke SMA lagi nih, aku baru nyadar juga konsep kalau kita itu ternyata budaknya habit. Kita itu dibentuk dari kebiasaan. Kebiasaan itu yang nentuin kita itu siapa. Jadi kalau bisa, kalau sudah nemuin what-nya tadi, how-nya itu di habits. Jadi misalkan mau masuk IT, ya sudah berarti matematikanya kan masih ada kesempatan nih 1 semester, matematikanya dikuatin. Coba ke perpus, nyari buku-buku tentang IT misalkan. Oh, pemrograman itu seperti ini. Ada kesempatan buka internet, coba dicari tahu. Oh, teknik informatika itu seperti ini, yang dipelajari ini. Berarti yang tak butuhin apa, yang tak siapin apa, setiap hari aku harus belajar apa. Itu habit. Jadi orang sukses itu nggak mungkin kebiasaannya sama orang yang nggak sukses gitu. Nggak mungkin kayak Pak Nadiem Makarim yang sekarang jadi Kemendikbud, yang dulunya CEO-nya Gojek. Nggak mungkin pagi-pagi main Mobile Legend, nongkrong, ngopi nggak jelas, ngerumpi, itu wasting time kan. Pasti orangnya produktif, pasti orangnya bangun tidur tahu besok itu harus ngapain. Itu orang sukses. Jadi bedanya orang sukses sama nggak sukses itu di habitnya, di kebiasaannya. Itu sih kalau dari aku. Mungkin mas-masnya. Monggo dari Pak Rizal. Kalau untuk
saya ikuti saja kesukaan kalian. Jadi hobi yang kalian sukai itu apa sih? Nah itu nanti sampean lakukan di perkuliahan nanti. Jadi jurusan apa yang disukai nanti. Waktu yang paling sulit itu sebenarnya masa SMA, Pak. Masa SMA itu paling susah karena kita itu dituntut untuk sebelum melalui apa yang kita sukai itu kita dituntut untuk belajar matematika atau pelajaran-pelajaran yang tidak sejajar dengan jurusan kita nanti. Jadi ini sudah istilahnya sudah tahap akhir. Jadi di jurusan itu nanti itu yang kalian tuju. Jadi nggak ada lagi sesuatu yang tidak kita inginkan dalam kita belajar untuk meraih cita-cita itu. Ya, saya rasa itu dulu. Oke, terima kasih Pak Rizal. Untuk selanjutnya untuk Mas Ilham, monggo. Nah, untuk menentukan karir itu sebenarnya ya zaman-zaman waktu SMA ya. Untuk menentukan karir itu persiapkan dari sekarang. Misalnya kan kalian mau jadi arsitek, ya harus kuliah di bidang arsitektur seperti teknik sipil dan lain-lain. Atau mau jadi programmer, ya harus kuliah seperti di bidang tidak jauh dari programmer seperti jurusan IT atau dan lain sebagainya. Untuk meraih itu kita harus tetap semangat. Karena kesuksesan itu kuncinya ada dua, dari kesiapan dan kesempatan. Kesempatan bertemu dengan kesiapan. Kalau ada kesempatan tapi kita tidak siap, tidak akan dapat kesuksesan. Terima kasih. Oke, terima kasih, sangat menginspirasi sekali. Beri tepuk tangan lagi untuk para narasumber kita. Jadi untuk sesi akhir ini saya mohon izin untuk menyimpulkan diskusi kita kali ini. Nah, berdasarkan dari pemaparan tadi bahwa ternyata seiring dengan berkembangnya zaman, ternyata masih ada angka pengangguran dan angka pengangguran itu makin meningkat, sehingga untuk teman-teman semua yang masih terbilang muda atau terus kemudian masih berada di jenjang sekolah nih, maka silakan dipersiapkan mulai dari sekarang. Terus kemudian ada resep untuk merencanakan karir, yaitu dengan 3W. What, why, how. 2W 1H ya. What, why, how. What, apa yang direncanakan, itu direncanakan mulai dari sekarang. Dari apa yang direncanakan itu terus kemudian mengapa merencanakan karir tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana cara menggapainya, itu yang perlu disiapkan. Terus kemudian jenjang karir itu tidak bisa diprediksi. Apakah setelah lulus itu kita berhenti belajar? Tidak. Setelah setelah kita lulus kita harus tetap belajar karena dunia semakin berkembang. Nah, terus kemudian saran untuk teman-teman semua yang masih usia madrasah aliyah, untuk menggapai karir yang bagus sebaiknya sekarang mulai dibiasakan untuk membentuk kebiasaan sehingga kesuksesan akan tercapai. Terus kemudian ikuti yang kalian sukai, jangan sampai mengikuti saran orang lain. Dan yang ketiga adalah persiapkan dari sekarang, karena untuk menggapai kesuksesan ada dua, yaitu kesiapan dan kesempatan. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Mas Ilham, Pak Rizal, dan Mbak Mia yang telah memberikan materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.